Basarnas kembali membawa sejumlah kantong jenazah dan puing-puing pesawat Sriwijaya Air SJ182. Sebelumnya Basarnas memperpanjang waktu pencarian korban dan puing pesawat Sriwijaya Air hingga Senin pekan depan. Memasuki hari ke-8 pencarian, Basarnas kembali dengan sejumlah kantong jenazah dan puing pesawat. Selain memperpanjang waktu pencarian, Basarnas juga memperluas lokasi pencarian. Rencananya waktu pencarian korban dan juga puing pesawat akan berakhir Senin pekan depan. Hingga Jumat malam, tim DVI Polri telah mengidentifikasi 17 jenazah korban pesawat Sriwijaya Air SJ182. Sebelumnya Basarnas telah menemukan bagian tubuh korban sebanyak 272 kantong jenazah hingga 50 bagian potongan besar pesawat. Memasuki hari ke-8 pencarian korban dan juga puing pesawat Sriwijaya Air SJ182, Basarnas kembali membawa sejumlah kantong jenazah dan puing pesawat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama reporter Widya Anggi dan juru kamera Ria Nurianingsih langsung dari JICT Tanjung Priok, Jakarta. Widya Anggi, apa informasi terbaru dari tempat Anda saat ini? Ya, Rudi dan juga pemirsa, memasuki hari ke-8 pencarian puing-puing jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini terus dilanjutkan. Dan dijadwalkan hingga saat ini yang masih standby di perairan adalah seperti KRI Rigel, karena memang kapal ini memiliki set scan sonar yang mampu mendeteksi benda-benda di kedalaman 1000 meter. Dan pada hari ini pun juga terlihat ada kapal dari Kementerian Maritim dan Investasi yang turut membantu pencarian dari puing-puing ini. Dan pada pagi hari juga terlihat ada rombongan dari DPR Komisi 5 yang melakukan kegiatan tabur bunga sebagai bentuk bela sungkawa kepada korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dan informasi dari pihak KNKT juga tadi pagi sudah didatangi oleh KNKT dari negara Singapura dan juga KNKT dari negara Amerika Serikat yang sempat memantau puing-puing dari SJ182 ini. Dan sebagai informasinya, Rudi dan juga pemirsa, sebelumnya untuk Black Box Flight Data Recorder atau FDR ini sudah ditemukan pada 12 Januari lalu, dan dari pihak KNKT juga sudah berhasil mendapatkan rekaman dari FDR yang mana perekam tersebut memiliki 330 parameter, yang mana parameter ini adalah referensi dari data yang direkam sistem pesawat, seperti diantaranya adalah jalur penerbangan, kemudian kecepatan dan juga tenaga mesin serta konfigurasi flap yang dalam rekamannya semuanya terlihat dalam keadaan baik. Dan hingga saat ini tim dari Basarnas terus berupaya untuk mencari kokpit voice recorder atau VCR dari kotak hitam pesawat. Dan informasinya juga dari tim Dislembar bahwasanya pecahan-pecahan CVR ini sudah ditemukan seperti casing, kemudian pemancar sinyal dan juga baterai, namun memang memori dari CVR ini belum ditemukan. Dan untuk puing-puing yang sudah ditemukan pada hari ini adalah sebuah masker oksigen yang juga diduga milik atau diperuntukkan untuk pilot pesawat, dan juga ada turbin pesawat. Bahkan pada malam hari tadi sudah ditemukan komponen-komponen pesawat bahkan seberat 200 kg, dan untuk mengangkatnya ini dibutuhkan forklift. Dan tadi terakhir pada pukul 15.00 melalui KRI Trisula ini juga sudah ditemukan 7 pakaian dari korban dan juga sudah diserahkan kepada pihak DVI untuk dilakukan identifikasi. Dan hingga saat ini untuk body part sendiri ini sudah dikumpulkan sekitar 272, dan kemudian
kemudian ada 46 kantung serpihan kecil pesawat dan 50 potongan besar pesawat. Dan untuk diketahui Rudi dan juga pemirsa, pada saat ini Basarnas terfokus untuk pencarian memori CVR dan juga body part, karena memang body part ini sebagai kebutuhan untuk keluarga korban, karena memang keluarga korban ini membutuhkan body part ini untuk segera ditemukan dan juga diidentifikasi dan nantinya akan diserahkan kepada keluarga korban. Rudi. Ya, Widya Anggi, ini berdasarkan informasi terakhir yang kami peroleh, ini upaya pencarian akan selesai pada Senin pekan depan. Apakah ini akan tetap seperti itu atau Anda punya informasi lain? Ya, Rudi dan juga pemirsa, karena memang hingga saat ini tim Basarnas terus mencari bagian dari CVR, kemudian juga body part dari korban. Untuk itu Basarnas nanti rencananya akan memperpanjang pencarian dari puing-puing ini, dan hingga pada saat ini dapat terlihat memang ada puing-puing yang tiba lagi, Rudi dan juga pemirsa, tiba dari sebuah kapal yang diantar ke pelabuhan JICT Tanjung Priok. Dan sebagai informasinya bahwasanya memang selain memperpanjang waktu dari pencarian ini, tim juga terus diperkuat, baik itu baik yang ada di permukaan air dan juga yang ada di udara. Bahkan untuk yang ada di udara ini dikerahkan polisi udara, kemudian TNI Angkatan Udara dan juga helikopter dari Basarnas. Dan untuk tim penyelamnya juga ditambah, dan hingga saat ini total dari penyelam ada 310 penyelam. Dan selain untuk memperkuat tim, dari titik pencarian juga diperluas, Rudi dan juga pemirsa, seluas 222 nautical mile. Jadi memang nantinya tidak hanya dicari di sekitar permukaan air, juga dicari di sekitar pesisir pantai, karena memang melihat dari pergerakan angin dan cuaca pada saat ini, pencarian pun tidak hanya dilakukan di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang saja, namun bahkan sampai ke Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan melihat dari cuaca dan juga pergerakan angin yang bergerak dari barat dan juga selatan, nantinya juga pencarian ini akan dilanjutkan ke 3 pulau, yakni Pulau Bokor, Pulau Rambut, Pulau Untung Jaya, dan bagian-bagian dari Kepulauan Seribu lainnya. Dan saat ini bisa dilihat, Rudi dan juga pemirsa, tim dari Basarnas, Angkatan Laut dan juga polisi dari kepolisian membawa lagi seperti body part, karena memang untuk lokasinya, Rudi dan juga pemirsa, jika terlihat dari layar kaca Anda bahwasanya yang diletakkan di sebagian sebelah kanan dari layar ini adalah bagian body part. Ya, Rudi dan juga pemirsa, sementara Basarnas dan tim KNKT dan juga DVI mengumpulkan puing-puing dari body part ini, dan nantinya jumlah dari body part ini akan diumumkan oleh pihak Basarnas, dan nantinya kami akan menunggu informasi selanjutnya dari berapa jumlah body part yang saat ini ditemukan. Rudi. Baik, terima kasih atas informasinya Widya Anggi dan Ria Nuryaningsih melaporkan langsung dari JICT Tanjung Priok, Jakarta.